Dahulu kala pada abad ke-18 di sebuah daerah di Kecamatan Kupang Timur, berdirilah sebuah kerajaan Oenam dengan ibu kota kerajaan Kauniki di wilayah Fatulek. Sekarang atau terletak di utara Bau-Bau yang dipimpin oleh Raja Sobe Sonbai III. Ia adalah seorang raja yang sangat berpengaruh dan satu-satunya raja yang sampai akhir hayatnya tidak pernah menandatangani perjanjian takluk kepada Belanda. Pada suatu hari, dalam suatu sidang kerajaan, datanglah 3 prajurit raja yang ingin melapor. Saya mengusir, hamba telah kedatangan tamu dari Belanda. Suruh mereka masuk. Baik. Beautiful. Saya melihat negerimu sangat rapi. Bagaimana kalau kita berdua bekerjasama? Kerjasama apa yang kamu maksudkan? Saya menginginkan negeri ini. Bagaimana kalau kita berdua sepakat untuk membagikan sebagian hasil bumi kepada dengan menandatangani surat dan ini kita setuju. Tidak. Tetapi saya melihat leluhurmu dan Angela sudah menandatangani kontrak ini. Mengapa kamu tidak mau? Tidak sesekali aku menandatangani kontrak ini karena aku tidak mau bumi pertiwi ini jatuh kepada jenderal yang sangat kejam seperti ini. Baiklah, kalau itu mau. Mendengar hal itu, beberapa suku mulai bekerja sama dengan Belanda. Raja pun sangat marah. Rakyat, kita harus bersatu untuk mengusir Belanda dari negeri ini karena mereka sudah menguasai sedikit demi sedikit wilayah kita. Oleh karena itu, kita harus mengusir mereka dari negeri ini. Betul, kita harus mengusir Belanda dari negeri ini. Baiklah kalau begitu. Setelah itu, Raja Sobe Sonbai III mulai mengumpulkan rakyatnya dan para Meo untuk membuat benteng pertahanan menjaga ketat oleh para Meo. Belanda menyusun strategi untuk berperang dengan kerajaan Oenam pada bulan September tahun 1905. Tepatnya di desa Bipolo, terjadinya peperangan Belanda menyerbu ke benteng Bipolo yang dikenal dengan Perang Bipolo. Prajurit, serang! Pada penyerangan yang pertama, Belanda dikalahkan oleh pasukan Raja Sobe Sonbai III. Karena tidak menerima kekalahan, Belanda akhirnya menyusun rencana untuk melakukan serangan balasan terhadap Raja Sobe Sonbai III. Dengan perlengkapan perang yang memadai, pasukan Belanda dapat menembus 3 benteng dan menyerbu kediaman Sobe Sonbai III. Lalu mereka berhasil menangkap Raja Sobe Sonbai III. Pemberontak bukan karena aku pengecut. Pemberontak bukan karena aku kalah. Tapi aku tidak mau rakyat-rakyatku ditindas oleh jenderal yang sangat kejam seperti ini. Bacot! Oh dia! Sobe Sonbai III berhasil ditangkap dan dibawa ke Pulau Kupang lalu diasingkan ke Waingapu, Sumba Timur selama setahun. Sementara itu, Totosmal juga ikut ditangkap Belanda dan ia ikut menyerah sebagai bukti kepada raja yang sudah dahulu ditangkap oleh tentara atau kolonial Belanda. Kemudian Totosmal diasingkan ke Aceh lalu dibawa ke Makassar dan diangkat menjadi prajurit Belanda dalam Perang Bone.